identitas buku. Yang pertama, identitas buku. Identitas buku yang pertama berjudul Bahasa Indonesia, penulis Fitriani Lubis, editor Offset Sinaga, penerbitnya dari CV Daris Indonesia. Buku pembandingnya berjudul Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Penulisnya Dr. Emma Khuzaimah, MPD, editor Asrijal Wahdan Wilsa. Penerbitnya dari CV Brimedia Global. Yang menjadi tujuan kami ialah menguji pemahaman terhadap isi buku, menganalisis kelebihan dan kekurangan buku secara kritis, membandingkan buku yang berbeda untuk menemukan buku yang terbaik dan yang menjadi manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, membantu memilih buku yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan. Ringkasan buku pertama dan buku pembanding. Baik, saya akan menjelaskan bab 2 tentang isi ringkasan buku dari masing-masing buku yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan dari buku yang pertama. A. Asal-usul bahasa Indonesia dan sejarahnya. Yang pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari peristiwa Ikrar Pemuda pada 28 Oktober 1928 dalam rangkaian kegiatan Kongres Pemuda II di Jakarta. 2. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa suku bangsa Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, serta sarana budaya daerah dan bahasa Indonesia. 3. Bahasa asing. Bahasa asing diartikan dengan bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. 2. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, di mana bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar budaya, dan antar daerah. Kemudian alat pemersatu etnis, budaya, dan bahasa. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia yang kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang berarti bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dan kependidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional, dan yang terakhir, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. B. Bahasa Indonesia baku. Pengertian bahasa Indonesia baku dan non baku. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran atau yang menjadi standar. Dengan demikian, bahasa Indonesia non baku adalah bahasa yang tidak menjadi pokok, yang tidak menjadi dasar ukuran, atau yang tidak menjadi standar. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia baku. Fungsi bahasa Indonesia baku terbagi menjadi 4, yaitu sebagai pemersatu, sebagai penanda kepribadian, sebagai penambah wibawa, dan sebagai kerangka acuan bagi pemakaiannya. 3. Konteks pemakaian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku digunakan dalam komunikasi resmi, dalam wacana teknis, pembicaraan di depan umum, serta dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati. 4. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan, kemantapan dinamis, dan cendekia. Demikian isi ringkasan dari buku yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi ringkasan buku Kedudukan Bahasa Indonesia pada buku yang kedua atau buku pendamping. Pada buku yang kedua dijelaskan sebagai berikut. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi 2, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejak diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Hasil pemusatan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional,
2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, kebudayaan, dan bahasanya, serta alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 berisi ketentuan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan juga sebagai bahasa negara. Berkaitan dengan statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. 4. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang terdidik dan yang dipakai sebagai tolak bandingan penggunaan bahasa yang dianggap benar. Ragam bahasa Indonesia yang baku ini biasanya ditandai oleh adanya sifat kemantapan dinamis dan ciri kecendekiaan. Demikian isi ringkasan buku. Keunggulan buku. Saya akan melanjutkan mengenai keunggulan. Keunggulan pada bab pertama yang pertama adalah menjelaskan asal-usul bahasa Indonesia, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, hingga bahasa asing. Yang kedua adalah menjelaskan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing yang dijelaskan secara masing-masing. Yang ketiga adalah menjelaskan teori tentang bahasa Indonesia baku yang terdiri dari pengertian bahasa Indonesia baku dan non-baku, fungsi bahasa Indonesia baku, konteks pemakaian bahasa Indonesia baku, serta ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Pada bab kedua, keunggulannya yang pertama adalah memberikan contoh penggunaan bahasa asing pada papan usaha. Contoh yang salah adalah servis laptop. Contoh yang benar adalah bengkel laptop. Yang kedua adalah memberikan teks formatif yang menjadi bahan evaluasi tambahan setelah membaca bab tersebut. Kelemahan buku. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kelemahan buku pertama dan buku kedua. Di kelemahan buku pertama adalah banyak istilah. Buku ini menggunakan banyak kata-kata istilah yang sulit dipahami pembaca. Contohnya seperti vital, cendekiawan, morfologi, fonologi. Jadi pembaca harus membuka KBBI untuk memahami kata-kata istilah tersebut. Dan di kelemahan kedua, ukuran fontnya terlalu kecil. Di buku ini pada beberapa halaman ada ukuran fontnya yang terlalu kecil sehingga menyulitkan para pembaca, terutama pembaca yang memiliki masalah penglihatan. Jadi dampak pada kelemahan buku pertama ini yaitu ialah membuat pemahaman jadi lebih lambat dan kurang nyaman dibaca. Itu saja kelemahan yang ada di buku pertama. Kita masuk di buku kedua. Kelemahan yang pertama adalah gambarnya kurang jelas. Di beberapa halaman, contohnya seperti halaman 39, terdapat sebuah gambar yang disajikan kurang jernih sehingga membuat para pembaca sulit memahami informasi secara visual. Kemudian di kelemahan yang kedua, sama seperti yang buku pertama, banyak istilah kata yang kurang umum sehingga menyulitkan pembaca yang harus mencari arti kata tersebut. Kemudian kesalahan penulisan, ada kata yang tidak lengkap pada buku ini. Misalnya tercermin, seharusnya ditulis tercermin. Jadi ini bisa membuat pembaca kebingungan membaca buku ini. Mungkin itu saja kelemahan pada buku pertama dan kedua. Kesimpulan. Oke, kita telah mendengar apa isi dari buku 1 dan isi dari buku pembandingnya, dan kita telah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari kedua buku tersebut. Dan dapat kami simpulkan bahwa dalam mempelajari bahasa Indonesia, memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sangatlah penting.
bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks ilmiah. Dengan memahami teori tentang bahasa Indonesia baku, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta membantu memilih buku yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Dalam memilih buku tentang bahasa Indonesia, perlu diperhatikan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat kami simpulkan. Sekian dan terima kasih.